Komparatif. Nah, itulah orang kan selalu bicara orang rampung sekolahnya gitu ya. Jadi bukan itu yang penting. Jadi setiap kita sekolah ke satu tempat, soal selesai tidak selesai itu soal gelar. Tapi pengalaman kita berada di satu tempat, di satu lingkungan akademik, itu memberikan perspektif itu. Nah, jadi perspektif yang pertama tentu saja perspektif komparatif, membuat kita punya bandingan. Bandingan tidak hanya tentang dunia akademik, tapi tentang kultur akademik dan kultur masyarakat ya. Nah, dari situ tuh apapun yang kemudian kita lakukan sebenarnya banyak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu itu. Betul. Jadi orang bilang berhasil dia di satu tempat, itu bukan cuman karena dia di satu tempat itu, karena dia sudah mengenyam ya pengalaman, mungkin pendidikan di tempat-tempat lain yang membuat dia bisa berhasil di situ gitu loh. Ya gitu. Jadi penting sekali karena ada ponakan saya waktu dia mau ke Cina, saya bilang berangkat, terus dia bilang wah sulit ini dan nanti nggak selesai. Bukan itu ya. Kamu pernah di Cina ya, itu pengalaman yang luar biasa. Kalau nggak ada istilah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu bukan kalimat iseng, pasti ada dasar. Karena saya sendiri pertama sekali ke Cina saya kaget. Jadi memberikan inspirasi banyak sekali Cina ini. Saya ambil contoh. Mengapa satu rencana besar proyek bikin tembok Cina itu bisa menjadi komitmen beberapa raja, beberapa dinasti. Yang di Indonesia ganti raja, ganti pemimpin, ganti acara. Termasuk kurikulum ya. Termasuk kurikulum ganti menteri kan. Ya kan? Kok di sana ganti dinasti? Tetap. Kok komitmen awal itu diteruskan? Itulah bangsa yang setia pada cita-citanya. Kita ini kan setia pada cita-cita individu, bukan cita-cita bangsa. Nah, itu pelajaran luar biasa. Kalau meneruskan dianggap dianggap nggak punya ide. Jadi ide. Iya, itu coba bayangkan tuh, nggak bangga gitu di sini meneruskan cita-cita orang lain, cita-cita masa lalu gitu kan. Wah, apa? Berhenti di tengah jalan. Kalau patung belum selesai ya berhenti, malah bikin patung baru. Gedung ya belum selesai diambrukkan, bikin gedung baru supaya identitasnya identitas baru gitu. Itu pelajaran dunia loh, yang luar biasa itu. Itu satu ya. Satu lagi ini, saya beli lukisan. Kalau ada orang Cina mungkin bisa kita tanya. Itu saya beli tahun 1995 di Beijing. Lukisan. Anda lahir tahun berapa? 7 bawah. Saya 80. 80. Saya 90 ke Beijing beli lukisan itu. Waktu saya masuk di kampung Ngasem, kampung pelukis, dijelaskan sama saya, ini lukisan klasik, lukisan tua sekali.
Duh, kok lukisan tua tampilannya baru tampilan. Lalu dia ambil katalognya, dia tunjukin sama saya katalog. Ini lukisan, ini katalognya. Dilukis itu ya di abad yang lalu gitulah. Loh, kok masih ada? Rupanya pelukis Cina itu dia melukis ulang masterpiece lama untuk menghidupkan masa lalu. Menghidupkan masa lalu. Dan di situ ditulis lukisan Avandi seperti dilukis oleh Irwan misalnya gitu. Kalau di sini tanda tangan Irwan Abdullah. Lupa Avandinya kan? Iya. Diambil idenya, dibungkus, dilukis sabung ayam, tapi dikasih nama lain nanti kan, ayam jantan gitu kan. Terus Irwan Abdullah itu. Nah di sana enggak. Di sana orang sangat menghargai masa lalu. Dan masa lalu itu dihidupkan. Jadi saya sering mengatakan presenting the past. Bagaimana making the past itu to be present, ya, present, hadir di dalam kita hari ini. Jadi presenting the past, masa lalu itu dihadirkan hari ini melalui apa? Tangan-tangan pelukis muda yang mencintai sejarah, yang mencintai tokoh-tokoh lama itu. Jadi akhirnya lukisan itu nggak hilang. Jadi sejarah tuh ada terus itu. Makin kaya kan, makin kaya. Lahir pelukis baru, lahir seni baru dan sebagainya. Tapi yang lama nggak hilang, nggak ditimpa, disusun gitu. Disusun membentuk ya seperti tembok Cina itu, disusun. Ya, coba sekarang Mas Angga googling, coba nada googling panjang tembok Cina berapa kilometer, coba biar tahu. Panjang tembok Cina atau canteng, kalau tulis bahasa Cinanya canteng. 8.000 mungkin. Coba biarin Sampai Gurun Gobi. Ya kan? Dari Gurun Gobi sampai 21.000 berapa? 21.196. Koma itu kan bahasa Inggris, bacanya titik. Ya kan? Nah, sekarang mari kita hitung. Pulau Jawa berapa panjangnya? Nah, ini kita hitung biar tahu kalian. Karena saya 1.000 apa 1.600? asik. Waktu ini penting. Pulau Jawa panjangnya 1.000. Nah, berarti 21 kali Pulau Jawa. Oke? Nah, ya sekarang pertanyaannya, karena pernah saya pidato kan. Nah, itu Cak Nun kaget gitu. Cak Nun nih kaget. Baru tahu kalau dia. Wah, gitu kan. Nah, ini jadi ngerti kan bagaimana orang bisa membangun tembok. Dulu jadi gini, dulu saya hitung itu 16 kali Pulau Jawa. Kenapa? Karena tembok Cina itu masih dibangun terus sampai sekarang. Jadi disambung terus. Belum selesai, Bro. Jadi itulah kan jadi turistik kan. Jadi dulu naiknya di sini, sekarang bisa naik di sini, bisa naik di sini, bisa naik di sini. Orang tek nih munggah ini. Dulu saya jalan kaki, nggak sanggup kan. Iyalah balik. Jangan terlalu jauh, balik nanti nggak sanggup balik. Itu. Sekarang ada cable car, kereta gantung. Nah jadi itu persoalannya. Bagaimana orang setia sekian
kali Pulau Jawa. Barangkali dianggap sederhana ya, Prof. Oh, cuma tembok aja. Kita kayak gitu kan. Kita kan tembok. Ya. Padahal kan udah meninggalkan sejarah tuh. Maksudnya apa? Sejarah dulu kan membentengi Mongol supaya nggak bisa masuk. Tapi kan itu terus itu sampai untuk pengamanan ini. Sekarang coba cek lagi nada. Luas ini Forbidden City, luas istana Cina. Biar tahu. Kaisar Puyi. Nah, Puyi terakhir. Puyi masih kecil diangkat jadi raja. Nah, Zamannya perang Rusia. Nah, berapa luas? Berapa persegi? Mas Bakar. Ya kan? Jul, let's visual this video. Nah, ini kan penting. Ya kita tahu perspektif. 700 Oke ya Mas. Kok baik? Terus dikirim. 720.000 kan meter persegi. Nah, coba kota Yogyakarta berapa luasnya? Supaya tahu perbandingan. Itu Forbidden City itu aja. Iya, nek Beijing ku ono kota sing hanya kaisar saja yang punya. Saya beberapa kali mengelilingi istana nggak selesai. Makanya gimana ini terjun? Berarti aku tak wong siji tok. Cina ya. Hanya khusus keluarga kaisar dulu. Forbidden City. Forbidden City. Nah, sekarang kota Jogja berapa meter persegi? 32,5 Separuh weh. Jadi 30 Kak separuh nih Mas. 32.000. 32,5. Jadi 32,5. Ya. Berapa kali lipat ya? Sekarang coba kamu pakai kalkulator. Makin piro. Coba 32 ya. Jadi gimana ngitungnya? Nah, jadi 720 Bagi bagi 720.000 bagi 32,5 dapat berapa? Coba Nah, 325 meter persegi ini. Nah, yang atas ini atasnya apa? Meter persegi. Meter persegi. Berarti ini juga 32.325 ya? Iya. 325 kan? Nah, berarti ya. Berarti kan 2 kali. Maka Ya, ini yang saya maksud. Jadi 2 kali kota Jogja. istana itu. Bukan, nggak bisa dibandingkan dengan keraton juga. Kota. Ya kan? Masya Allah. Iya, Pak. Kota Yogyakarta. Kota ya. Jadi itu yang ingin kita berikan perspektif untuk melihat ya, apa gunanya kita pergi ke satu tempat. Kita dapat perspektifnya. Nah, pertanyaannya gini ya. Keraton Cina yang seluas 720.000 meter persegi itu, ya, itu kok sanggup diurus? Tiap hari ada orang yang ngecat, tiap hari ada orang yang ini nyapu, tiap hari ada yang orang ngepel. Kalau kita ke sana kayak Solin aja dia jalan di atapnya itu. Wah, kita lihat nih kayak pesilat Solin pakai sepatu tuh jalan di atap. Ngapain? Ngecat yang sudah ini
protol dibersihkan, dicat, disapu dia tiap hari. Karena dibersihkan sini yang sana, saking luasnya. Sama kan kayak orang nyapu kota. Iya. Kan nggak bisa sebulan sekali. Tiap hari harus disapu. Dari dinas kebersihan. Apalagi ini 2 kali kota. 2 kali kota ya. Nah inilah sebenarnya pertanyaan sederhananya kan. Kok orang komit memelihara sebuah istana sebesar itu, ya, bertahun-tahun sampai hari ini. Terus dalam konteks itu kita bertanya, di mana istana kerajaan Mataram itu? Bisa seperti itu ya. Di mana? Nah, jadi dia nggak ada, nggak eksis. Artinya apa? Kita nggak punya itu merawat masa lalu dan merawat milik bersama. Nah, kalau lihat PNS tuh di depan rumahnya nyiram mobil, seminggu 2 kali bersih mobilnya itu, ya, karena itu milik pribadi. Iya. Ketika dia menjadi supir kantor, mobil kantor itu apa dia cuci ya? Karena itu punya kantor. Nggak ada rasa memiliki, handar benihnya nggak ada, karena bukan punya dia. Ya. Kita rumah bersih, tapi depan rumah semua sampah kita taruh ke depan rumah. Bukan milik. Karena bukan naik mobil dalamnya bersih, semua puntung rokok apa buang ke jalan, kertas buang ke jalan, karena kita butuhnya pribadi. Jadi itu saya bilang orang Indonesia ini itu sebenarnya sangat individualis, sangat mau menang sendiri, mau itu sangat. Kalau dia punya gotong royong, main bola menang terus gitu. Itu kan olahraga gotong royong. Nggak bisa kata kita nggak punya gotong royong. Loh, dibilang tuh masyarakat gotong royong. Itu cita-cita semboyan supaya kita ingat bergotong royong itu cita-cita, bukan realita. Itu utopia yang kita cita-citakan bersama untuk bergotong royong. Karena Soekarno kan dia membangun yang disebut sebagai kabinet gotong royong. Istilah gotong royong pada masa Soekarno itu artinya itu mari kita bersatu, ya, bersatu mengurus negeri ini untuk melawan penjajah, bersatu, ya, satu kesatuan itu, ya. Pada masa Soeharto istilah gotong royong itu namanya bantu pemerintah, menyiapkan tenaga untuk bangun jalan, ya, membantu pemerintah membangun. Bahkan pemerintah zaman dulu masyarakat yang bangun tapi diklaim sebagai prestasi pemerintah. Kan gitu. Karena memang definisi gotong royongnya beda. Kalau sekarang itu bisa dibaca misalnya di analisis John Bowen, The Political Construction of Tradition. .2 Gotong royong Indonesia. Itu ada ini ya, artinya ada dasarnya kita bicara ini, ada dasarnya. Beda. Nah makanya gotong royong itu benar sebuah cita-cita, bukan realita, nggak ada dalam itu. Coba keluar ke jalan naik sepeda motor sebentar, langsung terbaca betapa egoisnya orang Indonesia. Kebaikan hati, kebaikan budi di jalan tidak ada.
Kita yang butuh jalan, ya dipepet, ya ditutup gitu. Kayak kita butuh jalan. Ya, harusnya kita diberi jalan. Itu beda. Terasa sekali begitu kita ke luar negeri. Ya, saya sering kagok-kagok tuh di Amerika di mana sama nyonya nih. Anak saya tinggal di mana. Berdiri kita kan, mau nyebrang karena ada mobil. Mobilnya berhenti dia. Dia tanya lewat. Oh, kita kagok-kagok. Iya, nah, iya. Orang baik aja dia kita curigai. Iya. Karena di sini nggak ada gitu barangnya, nggak ada orang baik gitu. Ya, artinya tipis sekali. Di sini kita udah di tengah jalan, malah kencang dia gitu kan. Di sana kita berhenti karena mendahulukan orangnya mendahulukan orang kecil. Pilingan ada temen yang kuliah di Amerika, dia bilang anak seorang Yahudi. Tapi nggak lupa terus dikasih tiket ke sana, kebaikannya luar biasa. Iya. Di Mas Bakar ini kan nasabnya kan Mirdad, Ustaz. Oh. Orang itu salah historis Jamal Mirdad. Ternyata Mirdad itu bukan dari nasab Mirdad, Mas. Iya, informasi. Ini Mas Bakar ini Prof. Gunar Mirdad ya. Ini Mas Bakar ini kan keluarganya di Arab Saudi. Asli dari sana Mas ya? Daerah mana Mas? Daerah Jeddah. Jeddah ya. Mas Bakar ini kan dulu sekolah di Maroko, itu kelemahan Maroko hafalan tuh. Kayak Ustadz Abdul Samad itu kan Darul Hadis ya. Kalau Mas Bakar ini Hasan Sani. Nah sekarang mau belajar nulis karena itu banyak fakta Prof di Arab Saudi pasca Pangeran Faisal ya. Muhammad Salman itu melegalkan wanita nyetir mobil, itu malah angka perceraian tinggi itu. Di satu sisi kebebasan wanita itu diperluas, tapi orang-orang Arab Saudi semakin ilfil ya. Iya. Menikah dengan orang Saudi sendiri malah nggak mau ini dari Indonesia. Mereka shock culture. Kebiasaan itu tidak diikat oleh aturan agama, tidak diikat oleh aturan formal. Seperti keluar malam, kalau di atas jam 9 ya sudah nggak pantas. Kalau di sana sekarang gara-gara dikasih kebebasan, akhirnya malah keluar malam jam 9 baru keluar, nanti ketemu sama perempuan lain gosip-gosip, akhirnya membicarakan rumah tangganya, akhirnya tingkat perceraiannya tinggi sekarang, membanding-bandingkan. Ini mau ditulis nih Bang. Hampir tiap hari telepon-teleponan di bahasa Arab nih. Datanya sudah ada Prof, ini benarnya Prof. Kemarin ke rumah itu curhat Prof. Dia datang ke rumah, dia pengurus haji maktab di sana. Terus bilang ke saya mau nikah orang Indonesia aja. Loh kenapa mau orang Indonesia? Atau sih orang Arab sekarang sulit aturannya sulit. Kalau dulu dia tertekan karena aturan kan. Saya banyak calon kalau mau. Dapat di Surabaya deh Bro. Muharram ini katanya mau ke Indonesia. Sisakan. Ini mumpung ada Mas Angga, coba daftar peserta tuh siapa aja biar kita tahu. Udah ada tempatnya di mana, kamarnya. Siapa yang punya daftar? Kalau tanya dia nanti daftar harga.